Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik, begitu baik, luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau Bapa. Kami bangga punya Tuhan yang benar-benar memberikan kami pengharapan. Engkau tetap setia, Engkau selalu setia di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang benar-benar kesembah, yang kami sembah benar-benar yang hidup Tuhan. Kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan dengan sepenuh jiwa hati kami Bapa. Sebentar kami akan membacakan firman-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Tapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sedih kalau mendengar lagu ini lagu idola saya nih. Kesaksiannya juga wow, luar biasa. Dahsyat. Makasih Bu Eka kesaksiannya. Wow, keren. Aduh. Saya mau makasih. Saya mau bawa renungan. Saya jadi gimana ya? Saya merasa diberkati dengan kesaksiannya, benar merinding saya. Tambah lagi pujiannya. Ya. Temanya saya udah bikin PowerPoint nih, Den. Cuma saya kalau gitu ini aja, saya kasih kamu co-host ya. Jadi bisa. Belum selesai semua. Belum selesai semua. Oh. Belum selesai semua. Judulnya ya, temanya berdoa dengan sukacita ya. Kita ambil kemarin salah itunya, aku salah ketik. Sebenarnya dari Filipi 1 ayat 4 ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, firman Tuhannya ini keren banget ya. Filipi 1 ayat 4. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana ia berdoa bagi mereka dengan sukacita. Sukacita merupakan sikap hati seseorang yang terkandung dalam jiwanya. Ya, banyak hal yang didapat membuat seseorang bersukacita, tetapi juga ada banyak hal yang dapat merenggut sukacita dari kehidupan seseorang sehingga menimbulkan suasana hati yang berduka cita diganti dengan bersukacita. Ya. Kita bersukacita di dalam bahasa Yunani. Dari dalam bahasa Yunani menggunakan kata kara ya, cara. C-H-E-R-A ya. Kalau tadi keburu ini sih deh, ini bahasa ininya PowerPoint-nya keren banget sebenarnya ini. Nah, yang berasal dari kata cara yang berasal dari kata kairo ya. Kairo atau dalam bahasa Inggrisnya dipakai dari kata joy. Kata ini banyak kali digunakan dalam Perjanjian Baru dan tercatat telah digunakan sebanyak 59 kali. Bersukacita adalah sebuah hal yang penting bagi kehidupan kita, karena dalam bersukacita karena di dalam bersukacita terdapat kekuatan yang dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Lambaikan tangan, amin. Yang merasa di ini lambaikan tangan ya. Nah, di firman Tuhan di 2 Tesalonika 1 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Nah, ini keren ya Bapak Ibu firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, loh Bapak Ibu. Ini membuat saya semakin semangat. Apalagi tadi kesaksiannya keren banget ya. Wow, saya diberkati dengan Ibu Eka. Thank you Ibu Eka. Tetap semangat melayani Tuhan. Saya lihat emang Bu Eka ini karunianya pendoa. Saya menyimak tadi kesaksiannya. Wow, keren banget. Ini pokoknya firman Tuhan pujiannya juga pas banget gitu ya. Mbak Jumi, thank you banget. Kita satu alma mater ya di STB Petamburan ya. Pendahuluan ya.
dalam kehidupan kekristenan, sering kita mendengar bahwa doa dikatakan sebagai nafas hidup orang Kristen, ya. Ingat, dalam kehidupan kekristenan sering kita mendengar bahwa doa dikatakan sebagai nafas hidup orang Kristen. Jikalau doa merupakan nafas hidup, ya, maka seharusnya tindakan berdoa merupakan sebuah kebutuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Doa itu adalah sebuah kebutuhan Bapak Ibu, yang tidak dapat ditinggalkan atau diabaikan, ya. Dengan menyadari bahwa doa merupakan kebutuhan, maka seharusnya ketika kita berdoa, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Nah, loh. Ya. Ini firman Tuhannya juga keren, ya kan? Bersukacitalah, ya, dengan senantiasa gitu kan. Ya. Itu benar-benar membuat kita ini saya benar-benar mendapat di 2 Tesalonika 1 ini kita baca lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. 18 itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, apa Bapak Ibu, apa yang dikatakan dalam mengucap syukurlah dalam segala hal? Kita menghadapi masalah yang tadi disaksikan Bu Eka, itu benar-benar sinkron dengan firman Tuhan ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, dengan menyadari bahwa doa merupakan kebutuhan, maka seharusnya ketika kita berdoa, kita akan melakukan dengan penuh sukacita. Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan doa dengan sukacita? Nah, ada 4 poin ya yang saya mau bahas. Ada 4 poin. Ini PowerPoint-nya ini belum kelar ya Bapak Ibu, karena tadi saya laptopnya rebutan dengan bocah, ya, dengan anak saya bocah, dengan si bule, ya. Bapak Eka maturun wis hadir di Zoom ini. Ibu dan Bapak Eka kiranya semakin luar biasa, ya. Ada 4 poin yang mau saya bahas tentang hal berdoa, ya. Jika didasarkan kasih dan keintiman, ya. Doa pada intinya adalah sebuah komunikasi, hubungan di antara 2 pribadi, yaitu pribadi Allah dan kita, ya Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki kasih dan keintiman dengan Allah, maka kehidupan doa bukanlah merupakan kegiatan yang menjemukan, tetapi melainkan sebuah sukacita. Daniel memiliki keintiman dengan Allah secara luar biasa, dan hal ini nampak dalam kehidupan doanya. 3 kali sehari ia menjumpai Allah dalam doa. Daniel 6 ayat 11. Bapak Ibu bisa buka sendiri di rumah, nanti direnungkan lagi dengan Daniel 6 ayat 11 ini. Saya nih udah bikin PowerPoint nih di handphone tadi, ya. Cuma rada kurang puas kalau menurut saya kalau belum pakai PowerPoint. Tapi mudah-mudahan insya Allah, ya, dengan adanya di sini bisa bisa menguatkan, ya. Nah, di poin 2 ini, jika kita menyadari pentingnya bagi kita dan orang lain, ya. Poin yang pertama kan, jika kita didasarkan kasih dan keintiman, dan kedua, jika kita menyadari pentingnya bagi kita dan orang lain, doa akan menjadi sebuah sukacita ketika kita menyadari bahwa kehidupan doa bukan hanya memberi manfaat bagi kita, tetapi juga bagi orang lain, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mengalami hal-hal yang urgent gitu, ya, ketika berdoa, itu benar-benar membuat saya itu kalau urgent, ya. Kemarin si Dedi bilang gini, temanya apa? Saya temanya Tuhan, saya bilang minta dong. Saya seperti kayak Ibu Eka tadi, ya, suara Tuhan itu emang, kalau saya pribadi, ya, Tuhan itu buat saya sangat dekat, sangat baik banget. Karena saya mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan waktu saya bertobat. Nah, makanya saya bilang gini, ketika saya doa itu kan kita komunikasi dengan Tuhan, ya.
antara kita dengan Allah gitu. Nah, doa itu adalah doa pada intinya adalah sebuah komunikasi hubungan di antara dua pribadi, yaitu pribadi Allah dan kita, ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita doa dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, itu Tuhan selalu memberikan kita itu kekuatan, ya. Doa akan menjadi sebuah sukacita ketika menyadari bahwa kehidupan doa bukan hanya memberi manfaat bagi kita, tetapi juga bagi orang lain. Sebagai contoh Abraham, ya, saya kasih contoh Abraham. Ketika Abraham berbicara kepada Allah tentang Sodom dan Gomora, ya, Abraham secara serius memohon kepada Allah agar Allah tidak menghukum Sodom apabila ada orang-orang benar di dalamnya. Kita melihat sepertinya. Keputusan Allah dipengaruhi oleh Abraham. Tetapi di sini sesungguhnya kita melihat peran Abraham sebagai pendoa syafaat bagi keselamatan Sodom, Bapak Ibu. Ketika Sodom dan Gomora ini, ya, saya ambil contoh ketika Abraham ini, ya, ngambil contohnya Abraham. Ketika Abraham berbicara dengan Allah tentang Sodom dan Gomora, Abraham secara serius dia berdoa memohon kepada Tuhan lah. Itu benar-benar doanya dia itu benar-benar dikabulkan gitu, ya. Kehidupan doa bukan hanya membuat kita memahami kehendak Tuhan, tetapi juga memberi dampak bagi kehidupan orang lain, Bapak Ibu. Ya. Doa bukan hanya membuat kita memahami kehendak Tuhan, tetapi juga memberi dampak bagi kehidupan orang lain. Nah, poin yang ketiga ini, jika kita menyadari bahwa doa memberi pengharapan dan jawaban, doa memberi gairah tersendiri dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa ada pengharapan dan lebih dari itu adalah jawaban dari setiap permasalahan kita. Setiap kita punya masalah, ya. Setiap kita mengalami masalah itu udah pasti jelas ujung-ujungnya berdoa, ya Bapak Ibu. Benar nggak, Tante Liam, Cun Liam? Benar ya, Bu Rusti, benar nggak? Kalau kita mengalami masalah itu secara urgent udah pasti kita berdoa, ya. Itu dijawab atau tidaknya tergantung perbuatan amal kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti itu menjawab, ya. Kadang gini, kenapa ya doa saya Tuhan gak dijawab? Itu ada apa dengan diri kita, gitu kan? Ya. Doa adalah pengharapan dan jawaban bagi segala persoalan kita. Karena doa yang mampu menggerakkan hati Allah. Di dalam Lukas 18 ayat 5, ya Bapak Ibu bisa buka sendiri di rumah. Kalau saya jelaskan nanti panjang, nanti saya mau menjabarkan yang 3 poin ini. Nah, dalam kehidupan ini kita menghadap berbagai macam masalah, ya, dan pergumulan. Melalui doa kita memperoleh pengharapan terhadap setiap permasalahan tersebut. Melalui doa juga kita memperoleh keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidup kita. Dalam Alkitab kita mendapatkan banyak contoh tentang penyelesaian masalah melalui doa. Hana, Bartimius, 10 orang kusta, perempuan Siro Fenisia dan sebagainya, ya. Mereka semua memperoleh jawaban karena mereka mendasar pengharapan mereka kepada Allah melalui doa. Nah, ini benar-benar di dalam doa itu harus penuh sukacita, ya Bapak Ibu. Doa adalah benteng kekuatan, ya. Doa adalah benteng kekuatan, ya Bapak Ibu. Ini begitu luar biasa dalam hidup anak-anak Tuhan, ya Bapak Ibu. Ya. Di sini saya mengalami tentang sesuatu yang sangat sulit waktu saya mengalami ancaman-ancaman. Tapi saya tetap bersyukur dan tetap bersukacita di dalam berdoa. Saya nggak pernah menyerah, Bapak Ibu. Ya. Dalam hal berdoa, ya. Dalam hal berdoa, Doel mengatakan prayer is thanking with God, gitu kan. Itu artinya berdoa adalah berbicara dengan Allah, ya. Berbicara dengan Allah. Allah mengetahui hati Anda dan Ia tidak terlalu peduli dengan bagaimana kata-kata Anda karena Ia lebih memperhatikan sikap hati Anda, Bapak Ibu. Saat menghadapi banyak masalah hidup nih contohnya, ya, banyak menghadapi masalah hidup. Sebagai orang beriman, ya,
kita harus tetap memiliki pengharapan kepadanya. Percayalah bahwa Ia menolong dan memberikan kelepasan kepada kita pada waktunya, ya. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya karena kasihnya kepada kita. Dan berdoalah dengan penuh sukacita ya Bapak Ibu. Makanya saya bilang gini, ketika saya mengalami goncangan-goncangan itu, saya selalu berdoa dan selalu bersukacita. Karena apa? Di dalam Lukas 22 ayat 46 Yesus berkata, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Tuh. Itu udah jelas Bapak Ibu. Ketika kita mengalami percobaan, ya. Ketika kita mengalami percobaan, mengalami dalam masa-masa sulit. Supaya kan Tuhan bilang gini, dalam Lukas 2 ayat 22 ayat 46, Tuhan Yesus berkata, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Nah, itu dia. Ya, Tuhan sudah jelas ya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu ya pada tidur. Mengapa kamu tidur gitu? Murid-murid Tuhan Yesus pada tidur. Bangunlah dan berdoalah gitu kan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Karena kalau kita tidur gitu kan, kalau kita di dalam tidur itu kan pasti mengalami, ya bukannya tidur itu enak ya, emang sih kalau waktunya kita tidur itu semua lepas gitu, biasanya seperti itu. Dalam kalau kita punya beban ya, punya masalah yang sangat rumit, sangat berat, biasanya kalau di bawah tidur itu semua masalah hilang. Tapi menurut saya harusnya tidak seperti itu. Ketika kata Tuhan bilang gini, kata Tuhan Yesus gini, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah." Harusnya kita bangun dan berdoa gitu kan. Dari ayat di atas kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus pun menasihati murid-muridnya untuk tetap hidup di dalam doa, mampu mengeluarkan kita dari masalah, persoalan dan pergumulan. Jadi gini, ketika kita mengalami pergumulan, kita jangan sampai lupa berdoa, jangan sampai kita lepas dari doa, jauh dari Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita saat ini dipenuhi dengan berbagai macam masalah, tantangan. Doa merupakan kekuatan untuk kita bertahan dan dari berbagai godaan tersebut gitu kan ya. Makanya di dalam firman Tuhan yang tadi di 2 Korintus apa tadi lupa ya, di 2 Korintus di 2 Tesalonika 4 ayat 17, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, kata gitu kan. Nah, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Nah, kita kalau misalkan mengalami hal-hal yang kurang enak, atau misalnya contoh kita mau punya masalah di dalam kehidupan kita, ya, misalnya di dalam kesulitan tentang hal keuangan, ya, saat ini emang sangat sulit ya situasi pandemi. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur, ya. Jadi jangan sampai kita tuh situasi sekarang ini jangan kita santai-santai. Berdoa sambil berusaha itu ora et labora. Kita jangan cuma berdoa ya terus mau berkatnya tapi kita nggak berusaha, itu salah. Kalau menurut saya di dalam situasi apapun kita tetap berdoa, tetap berusaha, tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu, kita jangan mengandalkan manusia ya, karena kalau kita mengandalkan manusia itu pasti kecewa. Makanya kesaksian Ibu Eka itu tadi itu luar biasa, keren banget ya. Kesaksian itu menguatkan gitu kan, membangkitkan anak-anak Tuhan gitu kan. Jadi kita jangan lemah gitu kan. Iblis itu senang kalau kita lemah gitu kan. Iblis itu sangat senang banget gitu kan. Makanya ketika kita mengalami persoalan, tetap kita berserah diri kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap bersukacita. Bersukacitalah dengan senantiasa, karena Tuhan itu maunya kita bersukacita. Kalau kita galau ya, pikirannya kita nggak beres, itu pasti iblis juga senang masuk gitu dalam kepikiran-pikiran kita.
Makanya ketika kita mengalami percobaan-percobaan gitu kan, itu benar-benar kita harus tetap kuat di dalam doa. Karena doa itu adalah hubungan dengan kita, dengan komunikasi dengan Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita ini lemah di dalam, anak-anak Tuhan ini jangan sampai lemah, jangan sampai istilahnya, maaf ya, kadang gini, anak-anak Tuhan tuh kadang-kadang cepat nyerah gitu. Jangan sampai gitu. Jadi kalau menurut saya, jika didasarkan oleh kasih dan keintiman ya, itu benar-benar kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan itu sungguh buat kita ada gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar mengalami semua itu benar-benar membuat saya juga dalam arti gini, kalau mengalami cobaan gitu, pergumulan, itu benar-benar saya selalu lari kepada Tuhan. Gak pernah saya, ya benar sih sempat curhat, konseling juga ke pendeta-pendeta, tapi kebanyakan saya itu lari sama Tuhan gitu kan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus kerjakan. Ketika saya mengalami seperti itu, saya duduk diam ya, menyembah, memuji Tuhan, selalu ya baca-baca firman gitu kan, selalu merenungkan gitu kan. Makanya ketika saya mendapatkan firman ini, Tuhan kemarin apa yang saya mau renungkan besok, nggak taunya ini tentang pribadi juga sih menurut saya ya. Karena menurut saya ini sebuah keharusan. Berdoa bersukacitalah itu membuat saya itu intim dengan Tuhan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi firman Tuhan ini juga yang membuat saya bersukacitalah senantiasa. Itu membuat saya itu semangat gitu di dalam melayani gitu kan, di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Apalagi saya ini senang gitu ya penginjilan gitu kan. Nah, saya bersyukur, saya bilang Tuhan, ketika saya dulu belum mengenal Tuhan, itu benar-benar membuat saya itu nggak ngerti tentang firman Tuhan. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kamu mana? Orang ini buat ganjel. Udah ambil. Sorry ya, Dad. Nah, saya bilang gini Mak, sama teman-teman juga, jangan sampai anak-anak Tuhan itu jangan sampai anak-anak Tuhan tuh cepet putus asa gitu kan. Banyak orang-orang saat ini kan, hampir 2 tahun ini orang banyak yang putus asa. Ya, kalau menurut saya itu salah besar. Kenapa? Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita istilahnya banyak merenung tentang firman Tuhan, itu pasti ada sukacita. Apalagi kita dibarengi dengan doa. Karena Tuhan itu nggak mau, kita maunya enak-enakan gitu. Anak-anak Tuhan tuh harus semangat, harus tetap sukacita. Berdoa gitu kan. Ya, banyak kan orang-orang yang berdoa itu kan karena menurut saya itu banyak orang-orang berdoa tapi nggak mau berusaha, itu cuma memberkati, salah banget gitu kan. Makanya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pergumulan yang luar biasa, apalagi kalau orang-orang seberang itu banyak tantangan ya. Kalau saya bilang gini, Tuhan, saya percaya ya, saya bilang Engkau memanggil aku ini nggak sembarangan gitu kan. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu banyak tantangan ya kan, pikul salib, tapi tetap saya berdoa. Orang yang menghakimi juga tetap saya doain ya kan, orang yang menghujat juga tetap saya doain. Dengan sukacita aja saya berdoanya, nggak pernah saya menghakimi, nggak pernah menghujat. Malah mereka ngapa neror saya juga, saya bilang terima kasih, saya bilang, karena saya nggak perlu membalas ya kan, tetap sukacita aja. Apa yang terjadi dalam hidup tetap saya sukacita. Doa adalah benteng kekuatan, membuat saya kuat gitu kan. Doa itu membuat saya kuat ya kan. Doa itu membuat saya dekat dengan Tuhan gitu kan, karena doa itu adalah sebuah komunikasi ya kan. Makanya doa adalah sebuah napas bagi orang-orang Kristen ya. Artinya bahwa doa merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan kerohanian ya. Tetapi ironisnya tetapi ironisnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak suka berdoa. Dalam bagian ini kita telah belajar bagaimana menemukan sukacita dalam kehidupan doa kita. Jika didasarkan kasih dan keintiman. Jika kita menyadari pentingnya bagi kita doa. Jika kita menyadari bahwa doa memberi pengharapan dan jawaban, itu udah luar biasa di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa adalah benteng kekuatan. Mari menjadikan diri kita berdoa, temukan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi ya, pada dasarnya doa itu membuat saya itu intim dengan Tuhan. Ketika kita mengalami
goncangan-goncangan, mengalami hambatan-hambatan. Jangan sampai kita itu jangan putus berdoa, tetap terus. Makanya ketika ada orang, Bang Kosim doain saya dong, saya senang. Ya, saya bilang saya siap berdoa. Makanya saya bersyukur suka orang minta didoain sama saya gitu kan, melalui WA gitu kan, banyak gitu ya dari grup-grup. Saya bilang saya siap, dan itu saya kebetulan punya tim doa gitu kan. Saya selalu doa itu saya selalu prioritaskan untuk anak-anak Tuhan gitu. Jadi ketika mengalami apa namanya, kalau misalkan teman-teman gitu kan, saya mau butuh dukungan doa nih, Bang Kosim, ya udah saya doain. Doanya apa aja saya tulis itu. Semalaman itu saya berdoa sama tim, ya saya bersyukur, saya bilang ketika mengalami itu benar-benar intim, saya sukacita, saya itu sukacita gitu kan. Kalau udah berdoa itu saya merasakan beban itu hilang gitu. Luar biasanya itu kalau kita intim dengan Tuhan. Makanya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam berdoa, itu luar biasa. Kita nggak mengalami beban, yang ada tuh kita sukacita, terus tenang, ya kan. Jadi buat saya itu, Tuhan itu saya bilang sangat peduli dengan anak-anaknya. Makanya kemarin ada teman, sedikit kesaksian ya. Kemarin ada teman, ya bukan teman sih, saya nganggap beliau itu orang tua ya. Kalau menurut saya sih beliau itu orang tua gitu. Dibilang istri saya kena mau pasang ring, doainnya Bang Kosim katanya gitu. Saya bilang siap, saya bilang Pak saya doain. Beliau tinggal di Kudus. Saya bilang gini, malamnya saya doa, pagi dapat kabar, puji Tuhan ibu sudah siuman, udah sadar, kata dia bilang gitu. Saya bilang ternyata, saya bilang doa itu menurut saya sangat kalau kita berdoa itu mudah sekali gitu kan, jawaban kita itu dijawab gitu kan, terkabul gitu. Saya bilang Tuhan saya itu ternyata Tuhan yang hidup, ternyata Tuhan saya itu ada Tuhan yang begitu, yang luar biasa. Saya bilang apa yang saya minta benar kata firman, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang pernah timbul dalam hati, Tuhan semua sediakan. Itu benar-benar terjawab kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Itu benar-benar doa itu kita tuh kalau benar-benar Tuhan itu jawab gitu. Makanya kemarin ketika ngedengar kabar itu, saya sukacita, merasakan Tuhan. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Saya bilang Tuhan itu baik banget buat saya. Sampai saya bilang sama tim, saya bilang terima kasih semalam doanya untuk Bapak Edi Suryantoro. Saya bilang istrinya sekarang sudah sadar, ya kan, beliau pasang ring kata gitu kan. Nah itu saya bilang, saya ceritain ke mereka, oh Tuhan dahsyat ya Mang Kosim katanya. Ya saya bilang semalam itu, saya bilang benar-benar, saya bilang sungguh-sungguh berdoa minta kesembuhan. Makanya saya bilang gini, kalau ada teman-teman yang minta dukungan doa, siapapun itu, saya itu sungguh-sungguh berdoa. Saya tuh berdoa sungguh-sungguh, dan saya selalu bilang gini sama teman-teman, kita berdoanya harus penuh sukacita. Jangan berdoanya itu hambatan jadi beban gitu. Jangan. Kalau kita berdoa dengan penuh sukacita, itu Tuhan itu benar-benar selalu menjawab gitu buat saya gitu kan, buat saya dan teman-teman gitu. Makanya ketika kemarin kita mengalami tentang itu, luar biasa. Saya bilang, Bapak, saya bilang, sudah sembuh Ibu ya? Iya, dibilang. Di situ saya bilang doa itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami sebuah masalah, jangan lepas dari doa, karena doa adalah kebutuhan kita komunikasi dengan Tuhan. Berapa lama lagi, Dek? Udah. Masih lama? Masih lama ya? 15 menit. Oke, 15 lagi. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, doa dengan sukacita. Ini kunci kita ini benar-benar harus kunci kita ini, pokoknya kita sungguh-sungguh ya. Terus
sungguh-sungguh ya. Dari doa kita itu apa yang kita mau, doa itu untuk pribadi kita dengan untuk Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh. Intinya kita jangan sampai ada beban-beban gitu kan, jangan sampai kita tuh punya masalah. Pokoknya kalau kita berdoa itu harus sungguh-sungguh, karena firman Tuhan bilang kan tadi di jatuh lagi di Filipi 1 ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, katanya kan. Itu kita harus benar dengan penuh sukacita. Makanya, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Itu membuat kita itu di Filipi 1:4 ini emang benar-benar harus kita sukacita di dalam berdoa. Jadi jangan sampai kita doa itu jadi halangan, jadi hambatan. Nah, saya mengalami hal-hal yang seperti itu udah lewat lah. Sekarang sih udah nggak ini lagi ya. Karena apa? Membuat saya itu tetap intim gitu dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami doa itu terobosan ya, terutama doa terobosan ya. Doa terobosan membuat saya itu tetap semangat gitu kan ya. Apalagi sekarang ini akhir-akhir ini kan, maaf ya, tentang hamba Tuhan ya, Pak Saifuddin ya, mau saya sebutkan. Beliau ini kan sekarang kan lagi di Amerika ya. Kita tuh benar-benar tekun berdoa untuk beliau. Sampai saya bilang gini, kita jangan sampai putus berdoa untuk beliau. Sampai hari ini pun kita tetap terus berdoa. Tim saya itu selalu bilang gini, jangan sampai kita putus dalam hal berdoa untuk Bapak Saifuddin, karena saya bilang gini, mereka itu butuh doa untuk dari kita gitu kan ya. Jadi jangan sampai istilahnya mereka itu, dia bilang, katanya ada bilang gini, jangan sampai ketangkep lah. Kalau saya sih minta sama Tuhan, saya bilang berikan jalan yang terbaik untuk Bapak Saifuddin. Saya bilang berikan, untuk mereka yang saat ini melayani di Amerika. Saya percaya semua ini ada rencana Tuhan. Melalui doa kita ini, Tuhan jawab. Apa yang terjadi Tuhan itu nggak tahu lah ya. Tapi yang penting kita tetap berdoa dan kita tetap berusaha untuk mereka. Saya bilang untuk Pak Saifuddin. Nah, melalui kefirman tadi ya, kita kan udah jelas bersukacitalah senantiasa ya kan. Berdoa itu kita tetap berdoa dengan senantiasa, tetap berharap kepada Tuhan. Nanti yang 4 poin ini yang kita bahas ini, poin 1 kan jika kita didasarkan kasih dan keintiman. Kedua, jika kita menyadari pentingnya bagi kita dan orang lain. Ketiga, jika kita menyadari bahwa doa memberi pengharapan dan jawaban. Doa adalah benteng kekuatan. Nah, kesimpulannya di sini, doa adalah nafas kehidupan untuk anak-anak Tuhan, terutama untuk orang-orang Kristen. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita semakin diberi kekuatan, semakin intim dengan Tuhan, semakin rema dengan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, firman-Mu telah sampaikan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema untuk kehidupan kami Bapak. Kiranya Engkau juga berkati Tuhan Fede Victory Sekina ini Tuhan, dan Engkau juga berkati jemaat-jemaat yang melalui ikut Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih hambanya Muhammad Qasim yang dipakai Tuhan, yang berasal dari seberang tapi dia mau dipakai Tuhan karena dia berjumpa dengan Tuhan selalu. Juga terima kasih dengan Eka, di mana Eka yang nggak disangka-sangka sebagai boleh dikatakan sukses dalam pekerjaannya adalah pramugari, tapi Tuhan izinkan dia ngalamin sekolah kehidupan dan menjadi berkat buat orang banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati juga setiap orang yang percaya. Apalagi tadi dikatakan kalau kita berdoa dengan sukacita. Doa itu ada pengharapan. Doa itu benteng. Doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Luar biasa. Maka itu mari kita selalu tetap berdoa. Karena di dalam doa itu ada kuasa. Sehingga pada waktu kita mengalami masalah persoalan, mungkin dengan berbeban berat,
ketika kita berdoa, disitulah Roh Kudus bekerja. Amin. Siapa yang percaya ketika kita berdoa pasti Tuhan jawab? Angkat tangan. Haleluya. Yang terpenting adalah hidup benar, takut akan Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Kosim akan pelayanannya. Terima kasih juga Eka. Tuhan Yesus memberkati.